Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan tanpa kekurangan apapun. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi perangkat keras komputer pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Untuk materi yang akan saya sampaikan pada hari ini yaitu melanjutkan materi yang saya sampaikan di pertemuan minggu kemarin, yaitu tentang sistem komputer. Untuk hari ini kita bahas tentang perangkat keras komputer. Silahkan kalian ikuti video tutorial pembahasan tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras atau hardware, perangkat keras komputer merupakan suatu komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan sebuah perintah yang sudah diprogramkan, atau dalam arti singkatnya adalah sebuah komponen pada komputer yang dapat disentuh, dilihat, dan diraba. Artinya berbentuk berupa fisik. Kemudian, tidak hanya berbentuk fisiknya saja, perangkat keras secara fungsi akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Maka dari itu, di pertemuan yang minggu kemarin, kita bahas tentang sistem. Seperti contohnya, perangkat keras komputer yang paling penting yaitu RAM, Random Access Memory, kemudian ada hard disk, ada motherboard, CPU sebagai pengelola sistem dan penyimpanan pada komputer. Kemudian perangkat keras komputer dilihat dari kegunaannya, kemudian jenis perangkat keras dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perangkat keras keluaran output sudah kita bahas di minggu kemarin. Kemudian perangkat keras input, perangkat keras tambahan periferal, perangkat keras media penyimpanan, dan lain sebagainya. Perangkat keras sangat penting dalam komputer. Tanpa adanya sebuah perangkat keras, komputer tidak akan dapat digunakan dengan baik. Kemudian saya lanjutkan. Perangkat keras komputer beserta fungsinya. Yang pertama atau yang nomor satu adalah monitor. Secara bentuk, monitor itu seperti ini. Monitor itu memiliki fungsi sebagai alat output, yaitu tempat untuk mengeluarkan hasil proses yang dilakukan oleh komputer berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai komputer. Jadi ini tampilannya dalam bentuk grafis. Semua informasi akan dimunculkan atau ditampilkan pada layar monitor. Kemudian yang kedua adalah CPU atau Central Processing Unit. Bentuknya seperti ini, berarti satu unit komputer atau sering disebut CPU. CPU berfungsi sebagai pengendali proses kinerja komputer, dengan kata lain yaitu sebagai tempat mengatur semua instruksi program pada komputer dan sebagai pengelola semua aktivitas kinerja di dalam komputer. Jadi semua kegiatan, semua perintah-perintah yang diberikan oleh pengguna nanti akan diproses sehingga nantinya dapat dimanfaatkan oleh pengguna sebagai sebuah informasi. Kemudian yang ketiga adalah printer. Bentuknya seperti ini, sering kalian lihat, dan printer itu memiliki beberapa jenis. Secara umum, printer itu berfungsi untuk mencetak data seperti tulisan, gambar, foto pada selembar kertas. Kemudian yang keempat, scanner. Cara bentuk seperti ini. Scanner itu kebalikannya dari printer.
yaitu memiliki fungsi seperti mesin fotokopi dan berfungsi untuk mengcopy data atau objek dan dipindahkan ke dalam memori komputer. Kemudian hasilnya dapat dilihat pada monitor komputer. Kemudian yang kelima adalah mouse, bentuknya seperti ini, seperti tikus. Mouse itu memiliki fungsi untuk menunjuk posisi kursor atau pointer pada layar komputer secara cepat. Lanjut, yang keenam adalah keyboard. Tentunya kalian sudah sering melihat dan familiar dengan yang namanya keyboard. Keyboard itu secara garis besar memiliki fungsi untuk mengetik atau memasukkan huruf, baik angka, karakter, khususnya, serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Yang ketujuh, modem. Ini contohnya seperti ini, bentuk modem. Modem memiliki fungsi sebagai alat komunikasi dua arah dan saat ini lebih digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet. Kemudian yang ke-8 adalah hard disk. Cara bentuk seperti ini. Hard disk itu secara umum digunakan sebagai media penyimpanan data secara permanen, yang memiliki kapasitas penyimpanan yang besar. Kemudian selanjutnya ada RAM atau kepanjangan dari Random Access Memory atau modul memori. Secara bentuk seperti ini. Fungsi RAM atau memori adalah sebagai perangkat yang menyimpan proses kinerja komputer yang bersifat sementara, sehingga membuat akses data yang sama lebih cepat. Kemudian untuk perangkat keras komputer yang selanjutnya, yang ke-10 adalah power supply. Secara bentuk seperti ini. Kemudian power supply berfungsi sebagai penghantar arus listrik, kontrol voltase pada perangkat keras komputer. Power supply ini terhubung secara langsung menggunakan kabel power ke sumber listrik atau ke tegangan listrik. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-11 adalah kabel VGA. Ini untuk menghubungkan komputer ke layar monitor. Fungsinya untuk menampilkan output atau hasil pengolahan data komputer dan selanjutnya bisa dilihat di layar monitor. Kemudian perangkat keras komputer selanjutnya yang ke-12, LAN card. Bentuknya ini contoh dari LAN card. Fungsi LAN card untuk menghubungkan antara komputer satu dengan lainnya dalam jaringan LAN. Ya, jadi untuk menghubungkan LAN card dari komputer satu ke komputer selanjutnya, apabila kita menggunakan LAN card, yang kita gunakan adalah kabel jenis UTP dengan menggunakan jenis konektor RJ45. Kemudian jenis perangkat keras yang selanjutnya, yang ke-13 adalah motherboard. Secara bentuk motherboard seperti ini. Ya, fungsinya itu sangat vital, yaitu sebagai wadah atau sebagai papan sirkuit utama, sebagai tempat terpasangnya komponen-komponen komputer yang lainnya. Jadi semua komponen-komponen komputer, ada RAM, ada prosesor, kemudian ada LAN card dan lain sebagainya, itu terpasang di komponen yang namanya motherboard. Kemudian perangkat keras yang lainnya atau yang ke-14 adalah fan atau kipas. Ini kipas prosesor ya. Ini untuk mengurangi panas yang berlebihan pada perangkat prosesor supaya tidak terjadi panas yang berlebihan atau terjadinya yang namanya overheating.
Kemudian yang ke-15 adalah soundcard. Ini soundcard bentuknya warna-warni ya. Fungsi soundcard sebagai penghubung output audio ke speaker, penghubung input suara ke komputer melalui mikrofon. Jadi kalau kalian akan menghubungkan komputer dengan speaker atau mikrofon, kalian harus memasang perangkat yang namanya soundcard. Kemudian yang ke-16 adalah CD-ROM. Ini CD-ROM. Fungsi CD-ROM sebagai tempat untuk proses burning atau membakar data ya, atau mengcopy data ke piringan CD atau DVD. Nah, dan install software menggunakan baik CD ataupun DVD. Kita gunakan yang namanya CD-ROM. Kemudian yang ke-17 adalah prosesor. Ini komponen yang sangat vital yang bertugas sebagai otaknya komputer itu sendiri. Fungsi prosesor untuk merespon dan mengolah segala instruksi yang menghidupkan komputer. Kemudian sudah selesai ya. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu pembahasan tentang perangkat keras komputer. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tentang materi perangkat keras komputer dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Kemudian jangan lupa sebelum kalian melanjutkan ke materi selanjutnya, kalian untuk mengerjakan penugasan dan melakukan absensi. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.